Mahfud sebut Jokowi hadapi dilema soal Piala Dunia U20. Yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two states solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Mahfud sebut Jokowi hadapi dilema soal Piala Dunia U20. Menko Polhukam Mahfud MD menaruh harapan Indonesia tak terima sanksi berat dari FIFA menyusul pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mudah-mudahan nanti sanksinya dari FIFA tidak berat bagi perkembangan sepak bola kita, dan itu insya Allah nanti sanksinya tidak akan menyebabkan Indonesia tidak boleh ikut kegiatan FIFA. Insya Allah tidak sampai itu, kata Mahfud di Masjid Kampus UGM Sleman DIY Minggu 2 April. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Presiden Jokowi menghadapi dilema terkait status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Tetapi mungkin ada sanksi-sanksi lain yang kita tunggu saja. Tapi harapan dimaklumi, pemerintah terutama Pak Jokowi menghadapi dilema yang kemudian menyelesaikannya seperti sekarang ini, ucap Mahfud. Mahfud menyatakan keputusan FIFA merupakan jalan tengah dari Indonesia yang meneguhkan prinsip anti-imperialisasi Presiden Jokowi atas apa yang menyikapi sendukan itu. Presiden Soekarno menyikapi pendudukan Israel di tanah Palestina dan tuntutan keikutsertaan dalam pergaulan internasional melalui bidang olahraga. Bagi pemerintah lebih lanjut, Mahfud itu merupakan sebuah dilema yang tak mudah untuk dihadapi dan dicari jalan keluarnya, sehingga dia meminta publik untuk bisa memakluminya. Masyarakat harus maklum, adik-adik sepak bola harus maklum. Kemudian dunia politik juga harus maklum, keputusan sudah jatuh, keputusan sudah ditetapkan, mari kita jalankan sekarang sesuai keputusan yang diambil oleh FIFA. Dan kita tetap akan membuka pintu bermain FIFA, ucap Mahfud. Otoritas sepak bola dunia FIFA telah secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA tak menjelaskan secara spesifik alasan mencabut status tuan rumah Indonesia. Mereka hanya menyebut pencabutan status tuan rumah berdasarkan situasi terkini di Indonesia. Situasi tersebut diduga terkait dengan penolakan sejumlah kepala daerah terhadap kehadiran timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Jalan nih proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis, gitu.
Nah, kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik. Oleh sebab itu kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Nah, langkah-langkah berikutnya tunggu bola kita, dan itu insya Allah nanti sanksinya tidak akan menyebabkan Indonesia tidak boleh ikut kegiatan FIFA. Insya Allah tidak sampai itu, kata Mahfud di Masjid Kampus UGM Sleman DIY Minggu 2 April. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Presiden Jokowi menghadapi dilema terkait status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Tetapi mungkin ada sanksi-sanksi lain yang kita tunggu saja. Tapi harapan dimaklumi, pemerintah terutama Pak Jokowi menghadapi dilema yang kemudian menyelesaikannya seperti sekarang ini, ucap Mahfud. Mahfud menyatakan keputusan FIFA merupakan jalan tengah dari Indonesia yang meneguhkan prinsip anti-imperialisasi Presiden Jokowi atas apa yang menyikapi sendukan itu. Presiden Soekarno menyikapi pendudukan Israel di tanah Palestina dan tuntutan keikutsertaan dalam pergaulan internasional melalui bidang olahraga. Bagi pemerintah lebih lanjut, Mahfud itu merupakan sebuah dilema yang tak mudah untuk dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Sehingga dia meminta publik untuk bisa memakluminya. Masyarakat harus maklum, adik-adik sepak bola harus maklum. Kemudian dunia politik juga harus maklum, keputusan sudah jatuh, keputusan sudah ditetapkan, mari kita jalankan sekarang sesuai keputusan yang diambil oleh FIFA. Dan kita terap akan membuka pintu bermain FIFA, ucap Mahfud. Otoritas sepak bola dunia FIFA telah secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA tak menjelaskan secara spesifik alasan mencabut status tuan rumah Indonesia. Mereka hanya menyebut pencabutan status tuan rumah berdasarkan situasi terkini di Indonesia. Situasi tersebut diduga terkait dengan penolakan sejumlah kepala daerah terhadap kehadiran timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Yang ada kemarin menembak bulu tangkis semua, ya kita harus menerima negara manapun. Termasuk sengketa Taiwan dengan China pun ya kan itu konsekuensinya, atau kita tidak membidding. Dan saya mohon maaf loh, saya ini kan baru jadi ketua PSSI ya, proses biddingnya saya tidak ikut. Saya ini bagian hanya merapikan pekerjaan yang tidak rapi. Nah, dan tentu saya sangat terbebani ya, karena itu saya ambil alih ya, dengan maksud baik, tidak menyalahkan siapa-siapa, karena saya yang penting nomor satu, muka kita harus kita